Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat berbahagia. Selamat belajar kembali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyerap ilmu yang disebut oleh Bapak Ibu guru kita semuanya. Dan sebagai awal perjumpaan kita, anak-anak, bahwa pada hari ini adalah kita akan belajar tematik subtema 2 kelas 4. Ini sengaja kita lompat-lompati karena mengingat waktu seharusnya tema 1 sudah selesai, maka sengaja saya percepat ya. Jadi tolong dipahami, dipercepat, dan akan saya buat sesimpel mungkin, dan saya doakan mudah-mudahan anak-anak cepat paham. Baik, untuk langkah pertama sebelum masuk materi ke pembelajaran tema 2, anak-anak baca doa surah Al-Fatihah, kemudian ini saya suruh kalian menyetorkan ulang, jadi merekod ulang surah Asy-Syamsi. Surah Asy-Syamsi kita ulang kembali setelah sudah lama, mudah-mudahan kalian bisa lancar dan ketika nanti kita ketemu bisa langsung setor hafalan ya. Setor surah Asy-Syamsi ya, biasa dikirim ke grup untuk rekaman Al-Fatihah dan Asy-Syamsi. Yang kemudian anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada subtema 2 ini kita masuk langsung ke pokok materi ya, bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia dilihat di kitabnya, itu di halaman pembelajaran 1 halaman 39 ya, kemudian pembelajaran 3 halaman 49 dan 50, pembelajaran 4 halaman 54, pembelajaran 6 halaman 62 sampai 63. Dan nanti kita akan, setelah kita pahami itu, kita akan masuk ke bagian akhir subtema 2 khusus pelajaran bahasa Indonesia, yaitu halaman 66 sampai 67. Dan saya ingat kembali, jangan lupa absen sholat seperti biasa. Anak-anak, untuk materi yang sudah saya sampaikan ini yaitu tentang gagasan pokok paragraf bahasa Indonesia ya. Jadi saya sampaikan halaman 39, kita pahami. Seperti yang kita sampaikan berkali-kali bahwa tiap paragraf, satu bacaan itu, tiap bacaan ya, itu ada dari beberapa paragraf. Nah, tiap paragraf itu terdiri dari apa itu namanya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu ada yang di awal, di akhir, atau awal dan akhir yang pada campuran. Nah, masih ingat kembali kan yang dahulu, materi yang dahulu, bahwa di gagasan pokok di awal dinamakan deduktif, kemudian di akhir dinamakan induktif, dan kemudian di awal dan di akhir dinamakan campuran. Nah, anak-anak, contoh ini kalian baca persatuan dalam keberagaman. Ini pada materi ini ada tiga paragraf. Nah, ini 3 paragraf. Kemudian di sini ya, saya di sini ini paragraf kedua, kemudian ini paragraf ketiga. Ulang, paragraf 1, kemudian paragraf kedua, keunikan itu, dan gagasan pokoknya ada di awal atau akhir atau di tengah ya. Contoh paragraf 1. Paragraf 1 berarti mana itu paragraf 1? Yaitu Indonesia, ini paragraf 1 ya. Ini Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa berbagai agama maupun bahasa. Dan kita kata di sana. Meskipun demikian, Indonesia tetap bersatu, oleh karena Indonesia merupakan negara yang unik. Ini paragraf 1. Jadi paragraf 1 gagasan pokoknya apa? Yaitu ada di awal awal paragraf sini sampai tanda titik. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa berbagai agama maupun bahasa. Jadi paragraf 1 gagasan pokoknya itu, dan seterusnya anak. Oke, nah durasi kita percepat. Kemudian setelah itu kita masuk ke PP3 halaman 4950. Nah, langsung ke bahasa Indonesia, cari halaman 49 sampai dengan 50. Kita percepat.
PB3. Empat 9. Nah ini di sini PB3, kemudian kita masuk di pembelajaran gagasan pokok ini sama pembahasannya gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf sudah jelas. Tadi sudah disebutkan selain gagasan pokok adalah gagasan pendukung yang bersifat memperjelas. Jadi gagasan, saya ulang, dalam satu paragraf gagasan pokok dilengkapi dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung yaitu ini gagasan pendukung sering disebut gagasan penjelas, ya. Nah, ini tandai, saya ulang, gagasan penjelas. Gagasan penjelas atau gagasan pendukung menjelaskan gagasan pokok, itu bersifat memperjelas gagasan pokoknya. Kemudian sudah kita bahas, langsung ke ini contoh gagasan pokok. Contoh pada bacaan berikut. Nah, sampai di sini. Kerajinan dari barang bekas merupakan salah satu jenis hasil karya seni oleh individu ataupun kelompok. Nah, kita cari gagasan pokoknya yang mana. Nah, kita baca sama teliti. Bahan-bahan terdiri atas barang-barang yang tidak terpakai. Keserasian barang bekas pertama kali dikenalkan oleh Wenceslaus Makur, seorang kelahiran Flores. Kerajinan barang bekas dapat asal dari plastik, koran, kardus, atau barang bekas lainnya. Nah, kita cari gagasan pokoknya di mana. Nah, rata-rata gagasan pokoknya di sini. Nah, kerajinan dari barang bekas merupakan salah satu jenis hasil karya seni oleh individu atau kelompok. Jadi pembahasan adalah kerajinan barang bekas. Dijelaskan di sana. Kerajinan bekas itu apa? Ya, dari bahan bekas. Itu penjelasannya. Bahan-bahannya dari bahan-bahan kerajinan barang bekas itu atas ini bersifat jelas. Jadi selain bahan-bahannya oleh bahan-bahan ini, ya, bahan-bahannya ini adalah gagasan pendukung atau penjelas sampai kata lainnya, ya. Jelaskan. Oke, kita masuk ke halaman 54 PB4. Halaman 54 PB4. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah dijelaskan. Ya, tadi sudah jelas gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, tentu gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap paragraf tersebut. Pertanyaan saya, dari berapa paragraf ini bacaan perbedaan tidak menghalangi kerjasama ini? Dari berapa paragraf? Yaitu terdiri dari 1, kita hitung, ya, 1, kemudian 2, 3, kemudian 4 sini. Tadi terdiri 4 paragraf. Nah, gagasan pokoknya jelas, belum jelas untuk kita bahas di depan. Halaman 54. Kita masuk ke 62 PP6. Nah, ini anak. Nah, yang ini yang kita poinnya di sini nanti. Kita akan membahas ringkasan bacaan. Anak-anak, untuk menemukan atau untuk meringkas sebuah bacaan atau buku yang kalian baca atau apapun yang kalian baca, begitu tebalnya, ringkasannya adalah, cara meringkasnya adalah sangat mudah.
Dan yang pertama yaitu kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian langkah-langkahnya yaitu dibaca bacaan dengan seksama dengan membaca bacaan yang sudah tahu inti tulisan yang ingin disampaikan penulis. Kemudian kita catat gagasan pokoknya tiap paragraf. Ya, sudah kita bahas kemarin bahwa gagasan pokok itu ada di awal, di akhir, atau ada yang di awal dan di akhir yang dinamakan paragraf campuran itu tadi. Kemudian gunakan kalimat baru untuk menyusun gagasan pokoknya kamu buka. Jadi bisa ditambahi untuk menyambungkan kalimat yang pertama dengan kalimat berikutnya. Nah, contoh kita konsep ringkasan. Untuk membuat ringkasan satu gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung, dan kemudian buatlah ringkasannya. Setelah gagasan pokok ketemu, maka kita masukkan ke konsep ringkasan. Jadi intinya hanya di gagasan pokok saja. Contoh, kerjasama dalam permainan. Kerjasama dalam permainan tradisional Indonesia, ini judulnya ya. Indonesia kaya akan beragam kebudayaan yang unik dan menarik. Salah satunya ialah memiliki program beragam permainan di satu daerah. Keunikan itu, keunikan tersebut menjadi warisan budaya. Nah, di mana gagasan pokoknya di awal? Sampai di kata menarik, ya. Kemudian kita lihat lagi, permainan tradisional dapat mengesahkan kreativitas anak-anak. Juga berada di awal. Lagi pada paragraf kedua, permainan tradisional sudah kalah dengan perkembangan teknologi. Anak-anak era sekarang lebih suka bermain game gawai atau game di HP itu. Mereka ada game di gawai mereka daripada memainkan permainan tradisional yang dulu sudah ada. Permainan tradisional adalah warisan budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Sebagai warisan budaya, permainan tradisional harus dilestarikan. Karena berarti mana itu? Yaitu paragraf yang berikutnya, gagasan pokoknya di sini sebagai warisan budaya permainan tradisional harus dilestarikan. Ya, ini di gagasan pokok. Nah, kemudian tempat ringkasannya kita tulis. Kita konsepnya sudah jelas pada judul. Judulnya kita konsep gagasan pokoknya, paragraf 1, paragraf 2, gagasan pendukungnya. Ringkasannya, kemudian ketemulah ringkasan. Bisa kita gabung poin-poin yang ada di gagasan pokok, kemudian menjadi sebuah ringkasan. Di beberapa buku disampaikan bahwa untuk ringkasan itu adalah gagasan pokok yang kita tulis. Jadi masing-masing paragraf itu kita tulis gagasan pokoknya dengan menyempurnakan kalimat atau menambah kata penghubung dengan menambah kata-kata seperti demikian, oleh sebab itu, dan seterusnya. Itu namanya kata-kata penghubung. Itu bisa disempurnakan. Saya pikir cukup itu untuk, dan kita akan masuki pada penilaian halaman 66, langsung ke halaman 66. Ya, halaman 66. Nah, ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Saya ulang, bahasa Indonesia. Diisi di buku sampai halaman 67. Ya, seperti biasa di-store di buku, diingat di foto di buku dan dikirim ke nomor WA saya, jangan di grup. Dan kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.